Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa meluangkan waktu untuk belajar dan mencari ilmu, menambah wawasan kita terhadap kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Pada Ramadan kali ini saya kebagian judul mengenal bahasa Al-Quran. Sebenarnya bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Dalam surah Yusuf ayat kedua dikatakan seperti itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, jelas Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Akan tetapi bahasa Arab Al-Quran yang kita pelajari ini adalah bahasa Arab paling tinggi. Bahasa Arab paling nilai sastranya itu paling tinggi. Meskipun kosakatanya sama dengan kosakata dalam bahasa Arab, ya, terutama sekali bahasa Arab standar, bahasa Arab Fusha. Tetapi kalau kita selidiki ungkapan-ungkapan, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu, uslub dan gaya bahasanya sangat jauh berbeda dengan gaya bahasa yang dibuat oleh manusia. Berbeda dengan gaya bahasa yang dibuat oleh seorang sastrawan yang tinggi pun, ya, tidak mampu menyamai nilai sastra yang ada dalam bahasa Al-Quran. Oleh karena itu, ulama-ulama, ahli-ahli bahasa perlu penafsiran. Ulama-ulama ahli bahasa membuat banyak kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang makna kata per kata dari bahasa Al-Quran. Karena itu tadi, banyakannya dia menggunakan bahasa idiom, ya, bahasa metafor, ya, bahasa kinayah, sindiran, dan seterusnya. Nah, terkadang bahasa Arab Al-Quran ini punya uslub sendiri, punya gaya bahasa sendiri yang tidak ada dalam gaya bahasa bangsa Arab. Meskipun tadi kosakatanya, lafal-lafalnya sama, tetapi penggunaannya, ya, itu memiliki makna yang sangat dalam. Berikut ini kita akan kaji satu persatu. Ya, mudah-mudahan kajian seperti ini akan kita lanjutkan pada
kajian-kajian berikutnya sehingga kita memiliki ilmu terhadap bahasa Al-Quran itu sendiri. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati. Kita ambil contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu, Muhammad, tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kaum muslimin yang berbahagia, coba kita perhatikan ayat ini. Ya, ayat yang kita bacakan barusan itu terdapat lafaz jalalah. Terdapat di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Ya, perhatikan. Qad sami Allah 1. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah 2. Wallahu yasma'u 3. Allah. Tahawurukuma innallaha sami'un basir. 4 nama Allah pada kalimat ungkapan yang pendek seperti ini. Kalau kita perhatikan dalam tradisi literasi, dalam tradisi pengungkapan semua bahasa, ya, tidak menggunakan seperti ini. Kenapa? Karena janggal. Ya, janggal. Dalam bahasa Arab pun cukup dengan menggunakan domir, kata ganti, sehingga cukup dikatakan sama bahasa Arab biasa. Usha, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilaihi. Bukan Allah lagi disebut ilaihi. Wa huwa yasma'u tahawurukuma innahu sami'un basir. Ini bahasa Arab biasa. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepadanya, pada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah mendengar, Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ya. Nah inilah ya uslub atau gaya bahasa Al-Quran yang menyebutkan Allah di sini sampai 4 kali. Kalau bahasa Arab biasa cukup dengan kata ganti orang. Ya. Coba seandainya kita ganti lafaz jalalah tadi, huruf Allah itu dengan nama orang, maka kalimat tadi atau ayat tadi akan berbunyi seperti ini. Qad sami'allahu, tadinya menjadi qad sami'a Khalidun. Kita ganti dengan nama Khalid. Qad sami'a Khalidun qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Khalid wa Khalid yasma'u tahawurakuma inna Khalid sami'un basir. Nah ini pengungkapan nama orang sampai 4 kali itu tidak biasa seperti itu dalam bahasa Arab dan termasuk bahasa Indonesia juga seperti itu. Jadi cukup dengan menggunakan dhamir, kata ganti. Terlebih kalau posisi Allah tadi itu diganti dengan nama manusia,
maka pengertiannya akan sangat-sangat bertolak belakang. Karena manusia itu siapapun orangnya tidak bisa memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Basirun, Sami'un, dan Basir. Khalid tidak bisa melihat segala-galanya. Khalid tidak bisa mendengar segala-galanya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar apapun, maha melihat apapun, dimanapun, kapanpun itu terjadi. Itulah sebenarnya rahasianya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran ini menggunakan atau menyebut, jadi pengulangan lafaz jalalah sampai 4 kali, karena konteks daripada ayat ini adalah qad sami'ah. Qad sami'ah itu artinya qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Artinya ayat ini memang sengaja dibuat oleh Allah karena konteksnya adalah melihat, memperhatikan, memantau apa yang terjadi antara Khawlah binti Tha'labah dengan suaminya. Yang kemudian dalam asbabun nuzulnya dikatakan dia mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena perlakuan suaminya yang masih menggunakan tradisi jahiliyah melakukan zihar. Zihar itu adalah cara lain untuk mencerai istri pada zaman jahiliyah. Dengan hanya mengatakan kamu bagaikan punggung ibuku, itu sudah tidak digauli lagi. Bahkan nasib istri sudah tergantung, tidak diapa-apain. Di rumah dia tinggal dengannya tapi nggak diapa-apain. Inilah yang menjadikan Khawlah binti Tha'labah mengajukan masalahnya kepada Nabi SAW, dan ketika itu Nabi menjawab pertanyaannya, tidak merasa tidak puas karena memang belum turun ayat. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai jawaban terhadap perilaku jahiliyah yang masih ada digunakan oleh umat Islam. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan gaya bahasa Al-Quran dengan menyebut berkali-kali sampai 4 kali ya, ayat dalam ayat ini, dalam ayat pertama ini, itu ada pesan tersendiri disampaikan oleh Allah, yaitu Allah melihat, Allah mendengar, Allah memperhatikan apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Ini rahasianya ya. Kalau kita perhatikan tadi, ini bukan kesalahan ya, tetapi memang seperti itulah uslub Al-Quran yang punya makna tersendiri, yang punya pesan tersendiri yang disampaikan kepada umatnya ya, bahwa Allah itu memantau kita, Allah itu memperhatikan kita, Allah itu bersama kita. Nah, ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.